Contohnya dikirim ke Bogor, dikirim ke Pekanbaru, diolah lagi, dikirim ke Tanjung Pinang, ya. kita olah, kita produksi lagi menjadi gula aren cair. Dan di packaging di Tanjung Pinang. Di packaging di Tanjung Pinang. Jadi produknya made in Tanjung Pinang. Made in Tanjung Pinang. Nah, betul Pak Omon. Ini Tuh, ga, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Leo, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Momon. Selamat sore. Ya, sehat? Alhamdulillah. Sudah lama kita janjian. Oh iya. Insyaallah. Untuk mengopi dan berceritaan gitu. Baru sore ini ada kesempatannya gitu, Bang Leo. Ya. Sambil bukan kopi malah banyak produk nih. Ya. Ada Cleo, kemudian juga ada gula aren. Betul. Gula aren cair. Ya. Jadi Bang Leo sekarang ini kan jadi pengusaha. Amin, insyaallah. Dulu yang setahu saya dulu kita pernah berjumpa sewaktu Bang Leo berbisnis mobil dulu kan. Ya, betul. Nah, saya waktu itu masih di BRI. Ya, nah, betul. Sekarang itu sama-sama kita tinggalkan. Merdeka. Dulu Bang Leo tinggalkan bisnis mobil, kemudian sekarang alhamdulillah sudah membangun bisnis baru kembali. Alhamdulillah. Itu ada distributor minuman Cleo air mineral ya. Benar, Pak kemudian juga ada produk baru sepertinya, yaitu gula aren, produk gula aren. Betul. Yang kayaknya dikasih merek Saka. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, Bang Leo mungkin bisa cerita sedikit ya kan terkait dengan kesibukan Bang Leo hari ini, kemudian apa sebenarnya yang dimaksud dengan minuman mineral Cleo ini, dan juga mungkin bisa dijelaskan kita apa sebenarnya produk Saka. Siap. Ya. Terima kasih ya Pak Momon ya. Siap. Pak Momon nih beliau sahabat lama kita. Panjang perjalanan pertemanan dengan beliau ini penuh lika-liku Pak Momon ya. Dari zaman dulu masih Pak Momon di BRI. Ya. Kemudian saya juga di dunia otomotif, di dunia marketing. Nah, udah berteman lama kita sama Pak Momon. Iya. Nah, kemudian hari ini ternyata kita sama-sama menjadi orang yang merdeka. Berwira swasta. Berwira swasta, kita tidak lagi menjadi budak korporat, ya kan? Menjadi orang yang merdeka. Dan insya Allah, nah Pak Momon juga luar biasa ini, salah satu menginspirasi banyak kawan-kawan juga dalam perjalanan hidupnya. Gitu sih Pak Momon. Siap. Sekedar setelah sekian lama tidak bertemu ya. Itu welcome dari kita. Siap, ya. Kemudian tadi terkait hari ini kita ingin dikenang sebagai apa gitu ya. Jadi sebelum kita melangkah ke produk ini, ada produk kita Cleo, kemudian ada gula aren cair. Kita sebenarnya di samping mencoba menjadi seorang entrepreneur, kemudian kita juga ingin dikenang sebagai pejuang, pelaku dan aktivis UMKM. UMKM, ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke ranah ini ya Pak Momon ya. Yeah. Izin kita menjabarkan sedikit pemikiran. UMKM artinya secara hakikat atau kadang-kadang UMKM juga yang banyak dikamuflase gitu ya oleh para kelompok-kelompok tertentu yang sebenarnya bukan pelaku sebenarnya, tapi mencoba mengambil momen UMKM untuk kepentingan tertentu. Kita tidak bermaksud negatif sih Pak Momon. Cuman kalau benar-benar UMKM kita di negara kita ini benar-benar jalan, satu-satunya bidang segmentasi yang tidak bisa goyang oleh krisis politik, krisis ekonomi dan lain, sebenarnya ya sektor UMKM ini sebagai penyangga ekonomi nasional. Sebagai penyangga ekonomi nasional, sebagai backbone, sebagai tulang punggung. Iya.
Karena memang itu sudah terbukti ya, tahun 98 itu kan Ya. walaupun para konglomerat hancur tapi UMKM tetap tumbuh dan berkembang. Tetap bertahan. Jadi kita berprinsip UMKM ini tidak ada matinya. Iya. Benar-benar nggak ada matinya. Nah, itu sedikit dasar Gambaran. pemikiran sebenarnya. Iya. Kenapa kita mencoba bergerak di bidang ini, dan sebenarnya juga lagi-lagi mindset yang salah, Pak Momon. Aha. Banyak para pihak-pihak mendiskreditkan, meremehkan, kemudian menganggap kecil dunia UMKM. Iya. Padahal satu-satunya usaha yang sebenarnya Mhm. berpotensi besar dan kemudian bisa mengejar volume tuh Mhm. dan proses analisis yang tidak perlu ribet. Iya. Pak Momon kan mantan perbankan nih. Iya. Analisis, kemudian ada RAB, kemudian ada cash flow. Nah, di UMKM oke, prinsip dasarnya tetap ada. Iya. Tapi kita punya ide yang sebenarnya bisa kita eksekusi di waktu yang tidak lama, bahkan di saat itu. Iya, memang ya. Jadi pemerintah juga kita sama melihat bahwa pemerintah juga mendukung UMKM baik Ya. itu membantu peralatan, Benar. permodalan dan juga pembinaan. Benar. Pemerintah juga sudah melakukan itu, bahkan pelaku UMKM juga mendapatkan tax atau pajak yang cukup Yang soft, ya baik dari pemerintah. Presentasinya di mana jauh lebih rendah daripada pelaku Komersial, usaha ya ini gitu, pengusaha besar lah. Siap. Ya keren kali itu Pak Leo. Jadi dasar itu makanya memutuskan untuk menjadi pelaku UMKM ya, beralih dari tadi apa namanya seorang pekerja atau pegawai atau dengan kata lain budak korporat menjadi seorang entrepreneur atau wira swasta atau disebut juga dengan pelaku UMKM. Benar. Nah, aktivis UMKM juga. Iya. Aktivis dalam artian ini ya, membangun apa namanya sektor-sektor yang bakalan muncul gitu ya. Betul. Jadi sedikit saya tambahkan, salah satunya ini salah satu circle yang akan kita bangun. Nah, kita bicara konteks Tanjung Pinang hari ini. Artinya UMKM yang ingin kita bangun juga ingin berdampak positif terhadap daya beli, kemudian produktivitas masyarakat kita di Tanjung Pinang, Pak Momon. Nah, dengan sedikit pengalaman kita yang pernah di berbagai perusahaan, provinsi, berbagai perusahaan, berbagai daerah yang ada di Indonesia, jadi kami berkesimpulan bahwa kami ingin melakukan semacam akan menunjukkan sebuah wadah, sebuah organisasi. Nah, mungkin akan butuh sharing pemikiran juga dengan Pak Momon juga. Kita ingin meluncurkan di sini UMKM Center sebenarnya, organisasi UMKM Center. Dan apakah itu sudah ada atau baru dalam tahap perencanaan? Oke, jadi UMKM Center ini pernah kita lakukan di daerah lain di Pulau Jawa ya. Nah, ini kita akan coba duplikasi, kembangkan, kita inisiasi di Tanjung Pinang, khususnya di Kepri, di mana UMKM Center dan UMKM Mania jargonnya yang kami bangun ini menimbulkan apa namanya value kebanggaan terhadap UMKM. Yang pertama ada program edukasi terhadap para pelaku UMKM, di mana selama ini isunya pelaku UMKM ini identik dengan pendidikan yang rendah. Nah, kami ingin ada edukasi di sana tentang manajemen, strategi pemasaran, strategi produksi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin ada sosialisasi. Sosialisasi tentang regulasi dalam UMKM itu seperti apa nih. Contoh para regulator yang terkait. Contoh ada sertifikasi halal dari Kemenag. Nah, itu kita juga pernah berdiskusi dengan Pak Momon. Kemudian regulasi juga BPOM misalnya dari Badan BPOM. Kemudian juga ada dari Disperindak dari Pemko Tanjung Pinang. Nah, itu juga bagian yang ingin kita partnershipkan Pak Momon. Nah, mudah-mudahan dengan wadah podcastnya Pak Momon ini bisa memberikan message, memberikan pesan kepada semua pihak. Ayo kita bangun UMKM. Dan yang terakhir yang terpenting adalah bagaimana permodalan dari teman-teman UMKM dan plus eksekusinya seperti apa. Nah, jadi jangan melihat
melulu ini secara kepentingan politik praktis atau kepentingan pragmatis semata. Kalau UMKM kita sudah jalan, otomatis kekuatan, kemampuan ekonomi kita per kakak yang ada di Tanjung Pinang mau tidak mau bakal meningkat, bakal membaik. Iya. Lebih kurang itu juga meringankan beban pemerintah dan anggaran yang ada dari pemerintah. Iya, Itu pemikiran kita yang sederhana sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan nanti apa yang Bang Leo rencanakan itu dapat terwujud dan dilancarkan. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Maman. Sip. Nah, untuk nih Bang Leo ini kan sudah menjadi pelaku UMKM. Siap. Nah, UMKM apa ini yang sedang dikembangkan nih? Siap. Jadi gini, saat ini kita sedang konsen yaitu melakukan mendevelop sebuah usaha di bidang agro. Nah, agrobisnis yang basically-nya sebenarnya awal kita garap secara homemade, secara home industry, secara UMKM lah. Ya. Nah, produknya apa? Nah, produknya ini yang tadi Pak Oman bilang, yaitu gula aren cair. Gula aren cair. Gula aren cair kita yang kita beri brand namanya Saka Gula Aren Cair. Saka. Saka Gula Aren Cair nih. Iya. Ya kan? Kita kasih brand Saka Gula Aren. Aha. Karena yang pertama, Ini cair ya. ini cair Pak Maman. Ini kalau di Sumbar nggak ada yang cair, biasanya agak dari tempurung nih dibuat ya. Yang batok ya. Iya batok. Ya. Yang padat. Ini dari Lampung apa dari mana nih? Oke. Jadi itu benar yang disampaikan Pak Momon, kalau dari Sumatera Barat biasanya mereka gula aren padat dalam bentuk tempurung biasanya Tempurung, ya. cetakannya. Nah, itu sebenarnya bahan baku sebelum menjadi gula aren cair. Itu produk turunan sebenarnya yang telah diproses Dari tebu ya. dari pohon enau langsung. Oh, Bukan aren. tebu. Oh ya, aren. Nah, ini kami bantu jelaskan. Ternyata banyak yang miss. Jadi mengidentikan ada gula aren, ada gula Jawa, ada gula merah, gula tebu. Sekilas kan sama nih Pak Momon. Iya. Padahal sangat berbeda gitu. Iya. Nah, jadi kalau gula aren ini, itu kita pure murni dari pohon enau. Dari pohon aren lah. Pohon aren. Iya. Pohon enau kan ya kalau di enau atau aren gitu ya. Iya. Nah, jadi ini pure komoditas produk lokal kita Indonesia. Iya. Jadi gula aren ini komoditas lokal Indonesia Ya. yang sebenarnya bisa kita kembangkan menjadi kebanggaan kita. Ini kalau benar-benar digarap secara serius. Tapi ini diproduksi di mana nih? Oke. Kita produksi ada 3 titik, Pak Momon. Yang pertama di Pekanbaru. Ya. Di Pekanbaru Riau. Ya. Ada tim kita di sana. Yang kedua di Cibinong Bogor. Nah, yang teranyar dalam waktu 6 bulan kita sudah launching di Tanjung Pinang. Oh, jadi nanti akan diproduksi di Tanjung Pinang juga. Sudah berjalan 6 bulan di Tanjung Pinang. Sudah berjalan. Sudah berjalan 6 bulan. Emang aren ada di Tanjung Pinang? Nah, bahan baku ini kita stok langsung, kita delivery langsung dari Bengkulu. Jadi bahan arennya itu Arennya itu dikirim dari dari ini kan air nih, air niranya kan, air dari aren itu kan. hasil produksi dari gula aren, dari air nira itu. Yang dari aren batok itu. Aren cair, endapannya diproduksi kemudian menjadi gula aren batok. Nah, batok itu yang dikirim ke Tanjung Pinang. Batoknya dikirim ke Tanjung Pinang. Nah, baru diolah lagi menjadi cair di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Jadi batoknya dikirim ke Bogor, dikirim ke Pekanbaru, diolah lagi, dikirim ke Tanjung Pinang. Ya. Kita olah, kita produksi lagi menjadi gula aren cair. Dan di packaging di Tanjung Pinang. Di packaging di Tanjung Pinang. Jadi produknya made in Tanjung Pinang. Made in Tanjung Pinang. Nah, betul Pak Omon. Ini yang ingin kita sampaikan di sini. Artinya ini proses BPOM kita alhamdulillah sudah selesai, udah hampir selesai ya. Iya. Ya, tinggal pihak BPOM sedikit agak bisa lebih injak gas. Iya. Untuk membuktikan bahwa proses regulasi untuk perizinan BPOM UMKM ini tidak lama prosesnya. Dan ini akan kita jadikan salah satu produk kebanggaan ikonik yang diproduksi, yang Tanjung izinnya
di Tanjung Pinang Pak Momon. Emang pemerintah ada dukung? Gimana? Emang pemerintah ada dukung? Nah, menarik di sini. Justru di sini pemerintah tanpa kita minta dukung, pihak pemerintah justru harus melihat peluang komoditas kita ini supaya bisa menjadi produk. Sudah melihat atau sudah dilihat atau harus melihat nih? Harus melihat mereka. Iya, tapi sampai hari ini belum ya? Sampai hari ini belum, karena kemarin kita sempat dapat kerjasama dengan pihak di Kranasda Kota Tanjung Pinang. Oh sudah. Sekitar 3 bulan yang lalu, tapi itu sifatnya baru by order. Oh By baik. order 1 kali. Ya. Nah, tapi belum official kita bekerja sama. Oh gitu ya. Belum official bekerja sama. Nah, jadi kita juga welcome. Ya, welcome untuk dengan Sebenarnya kalau ini izinnya sudah lengkap, BPOM sudah ada, ya. saya pikir memang baik Dekranasda Kota Tanjung Pinang Kota, ya. dan juga Dekranasda Provinsi benar. harusnya Bang Leo harus bisa masuk ke situ. Kenapa? Setahu saya Dekranasda ini dia punya kegiatan untuk promosi produk-produk lokal. Benar. Dan alhamdulillah selama ini Kota Tanjung Pinang dan juga provinsi saya lihat juga lebih mempromosikan produk-produk lokal itu. Sangat nah, proaktif. kalau begitu kita sangat sarankan untuk Bang Leo ambil bagian di promosi itu gitu. Ownership lah ya. Iya. Nah, cuma apa nih sebenarnya pembeda gula saka ini? Kalau nih kita kan saya ini kan penikmat kopi nih. Betul. Termasuk juga ya salah satu kopi yang paling saya suka itu kan adalah kopi Abu Dhabi itu ya. Abu Dhabi. Nah, apa bedanya gitu dengan baik itu rasa, manfaat dan lain sebagainya daripada kopi biasa ini? Oke, siap. Baik, Pak Momon. Jadi ngopinya pun juga di Abu Dhabi. Nah, itu tempat partner kita juga ya. Partner kita juga yang juga salah satu mitra resmi dari Saka Gula Aren kita. Di mana ownernya Pak Nas ya, Pak Nasrul Caniago adalah kedai kopi Abu Dhabi yang pertama ya di Kepri. Kedai kopi Abu Dhabi dengan ownernya sahabat kita Pak Nasrul Caniago alias Pak Nas. Itu yang pertama sebenarnya menginginkan kita untuk masuk ke Tanjung Pinang lewat brand beliau nih Pak Gula Saka nih. Gula Saka ini udah eksekusi nih. Udah tereksekusi. Bagaimana ini ya Perkembangannya. Nah, ternyata awalnya kami pesimis. Sedikit cerita Pak Momon ya. Ini kita buka di Bogor, kita buka di Pekanbaru, kami yakin optimis pasarnya ada di sana. Nah, kenapa kami dari awal belum masuk ke Tanjung Pinang? Sedikit kami cerita pengantarnya. Ternyata di Tanjung Pinang, karena kita orang Tanjung Pinang, kita tahu habit kita orang Tanjung Pinang ngopinya biasanya kopi O, non gula aren. Kemudian kopi pahit atau gulanya dikit lah. Tak banyak lah kan gitu kan. Kalau kita ngopi-ngopi di sini kan. Nah, ternyata rekan kita bosnya Abu Dhabi mengambil peluang itu. Ya udah Pak Leo, kasih produknya ke sini, kami siap yang pertama mengambil peluang untuk memakai gula aren ini sebagai salah satu tambahan varian menu kami. Sekarang bagaimana kondisinya? Nah, sekarang alhamdulillah ternyata semenjak Abu Dhabi memakai varian Saka Gula Aren. Jadi biasanya ada kopi susu, ada kopi yang lain. Nah, sekarang menambah variannya menjadi kopi susu aren Abu Dhabi dan kopi aren Abu Dhabi. Ternyata itu menambah omsetnya sekitar 25 sampai 30%. Iya, tingkat pertumbuhan omsetnya. Tingkat pertumbuhan omsetnya artinya apa, Pak Momon? Berarti ternyata kopi susu aren Abu Dhabi yang dipakai lewat Saka ini ternyata diterima oleh warga Tanjung Pinang. Dan Pak Momon kan tahu. Kedai kopi Abu Dhabi ini cabangnya kan 14. Artinya tidaklah sebuah kesengajaan. Dari bulan ke bulan tumbuh berarti permintaannya. Permintaan dari Abu Dhabi. Nah, selain Abu Dhabi ada lagi ya permintaan dari maksud saya itu mungkin ada pangsa pasar baru, contohnya kan di Tanjung Pinang ini kan juga banyak pembuat teh telur. Betul. Nah, teh telur. Nah, dengan teman-teman yang punya usaha
sudah bekerja sama juga atau gimana? Jadi segmentasi kita di samping kedai kopi, ya kan, sesuai pertanyaan Pak Mamun tadi, juga pelaku kuliner lainnya. Contoh pembuatan cendol, tadi teh telur itu juga ada di beberapa titik yang sudah mengkonsumsi atau memakai produk Saga Gula Aren. Kemudian ada juga resto-resto di Tanjung Pinang, kemudian ada di Bintan juga, dan ke Tanjung Balai Karimun dan Batam. Nah itu sebenarnya multi segmen sih Pak. Tapi sudah berjalan. Kalau pertumbuhan permintaannya lah. Sudah berjalan. Kalau di Tanjung Balai baru, kalau di Batam justru kita sudah mulai dari 2021. 2000 itu untuk mereka konsumsinya untuk bahan baku pembuatan bakery, tapi yang batok ya. Yang Batok yang bakery itu. Nah, itu untuk yang di Batam. Nah, terus kalau untuk yang tadi segmentasinya di Tanjung Pinang seperti apa? Nah, kita memang konsen saat ini di Tanjung Pinang khusus untuk kedai kopi. Dan memang di sini karena kita baru memulai nih Pak Momon, jadi kita butuh kerjasama, promo lagi untuk memperluas market kita. Ini beratnya berapa yang dibawa ini? Variannya ya? Iya. Nah, variannya kita ada 3 jenis yang gula aren. Kalau yang ini 1 liter. 1 liter. Ya. 1000 mili. 1000 mili. Ya. Harganya berapa ini? Harganya kita jual 65.000 per liter. 65.000 per liter. Nah, kalau untuk buat kopi atau kopi susu, ini berapa gelas cangkir dapat? Kalau berdasarkan yang dilakukan oleh salah satu rekanan kita Abu Dhabi, itu mereka mendapatkan sekitar 120 cangkir. 100, banyak juga ya. Banyak ya. Nah, kalau teknis ke kopinya mungkin para pebisnis kopi yang lebih mahir. Iya, artinya gini, kalau seandainya kawan-kawan nanti yang pengusaha kedai kopi mau memakai ini, tentu dia kan hitung lagi nih peluangnya bagaimana ya kan? Ya, kalkulasinya apa menguntungkan ini apa, atau harus dinaikkan harga atau bagaimana harganya kan gitu. Betul, Jadi harganya kita 65.000, itu harga di Jakarta kita jual 75.000, di Pekanbaru 65. Nah, khusus untuk Tanjung Pinang harga 65.000 itu masih kita diskon di harga 10.000. Jadi kita jual di head di sini 55.000. Khusus untuk Tanjung Pinang Pak Momon. Spesial ya. Jadi nanti kalau seandainya mau pesan nih kemana? Kemana nih? Ke Abu Dhabi kah atau ke nomor ya, handphone kah atau apa? Betul. Bisa COD kah atau gimana gitu? Kalau pemesanan, salah satu outlet resmi kita tuh di Abu Dhabi ada pemesanan. Kemudian nanti ada nomor layanan orderan yang Abu Dhabi di mana? Di Batu Abu Sunggan? Dhabi di Bintan Center. Abu Dhabi 1. Ya. Nah, terus juga bisa nanti ada layanan nomor pemesanan kita. Ya. Yaitu boleh disebutin? Iya, boleh. Di nomor 0812 763 7500. 7500. Ya. Kita ulangi 0812 763 7500. Ya, siap. Itu dengan owner atau dengan ini ya? Itu karena di Tanjung Pinang ini ada adminnya lah ya. Ada adminnya kita. Siap. Tapi kita siap sebenarnya untuk presentasi lah. Kalau ada case-case tertentu gitu ya. Iya. Ya, Bang Leo, terkait Saka ini banget menarik karena ini bisa dikatakan menjadi produk lokal yang atau tradisional ya. Yang sama kita tahu selama ini jauh lebih baik dan lebih dianjurkan oleh peneliti ya. Banyaklah peneliti yang merekomendasikan daripada menggunakan gula putih, gula pasir, lebih baik menggunakan gula aren. Karena proses produksinya kayaknya lebih ke alami gitu ya. Tidak menggunakan bahan-bahan yang sifatnya banyak kimia gitu ya. Jadi ini Bang Leo ini berprofesi sebagai produsen ya, bukan hanya sebagai distributor ya. Artinya produsen untuk Tanjung Pinang Bang Leo sendiri berarti ya. Benar. Jadi kita untuk pesaing gimana? Sudah ada belum? Nah, jadi kalau untuk pesaing yang namanya sebuah produk Pak Momon, secara naturalnya tetap akan ada kompetitor.
Tapi hari ini sudah ada kompetitor sepertinya. Nah, hari ini di Tanjung Pinang dari hasil mapping kita Belum ada? Kami belum menemukan sebuah brand ya maksudnya. Iya. Sudah ada yang mengkonsumsi gula aren juga di Tapi kompetitor secara langsung pemanya ini kan ada Ya. minuman Cleo. Ya. Nah, di kan produk air mineral. Betul. Kan ada Aqua juga, Ya. ada Le Mineral juga. Ya. Nah, yang merek lain enggak ada, belum ada ya? Untuk Tanjung Pinang ya. Yang brand lain belum. Nah, berarti kalau kawan-kawan mau ambil gula aren, Ya. mau menggunakan gula aren, datang ke Abu Dhabi berarti. Sementara Di Abu Dhabi. iya ada yang betul. Abu Dhabi Batu 9. Batu 9 Bintang Center partner kita. Ini satu-satunya produk Bang Leo berarti. Yang dibangun nih. Yang dibangun di Tanjung Pinang ya. Ya. Yang dibangun ini salah satunya. Salah satu yang lain. Nah, yang lainnya kita akan ungkap satu persatu nantinya. Ah. Next, Nih, terus untuk next, Cleo nih gimana nih? Oke, siap. Dengan Cleo nih gimana? Baik. Jadi sebelum ke Cleo nih Pak Omar, sedikit tambahan ya. Jadi Saka Gula Aren ini kenapa direkomendasikan kepada semua teman-teman ya? Ketika kita ngopi dengan kadar gula tertentu, apalagi gula pasir, ya kan? Walaupun saya bukan orang medis, bukan orang kesehatan, ditambah lagi dengan isu-isu kesehatan semakin belakangan semakin terang benderang, sehingga banyak para ahli kesehatan bahkan juga sampai penelitian ke WHO juga untuk menyarankan mengkonsumsi gula aren cair ini di samping menghilangkan mengantisipasi mereka yang biasa punya penyakit diabetes, gula dan lain-lain secara kenikmatan dalam ngopi misalnya juga terasa. Nah, kita tidak mau hanya sekedar ngomong gitu. Iya. Ya kan? Nah, bagi yang pengen ngopi, nyobain kopi susu gula aren atau kopi aren dari podcast ini, silakan ngopi di tempat partner kita tadi. Untuk membuktikan itu free. Free nanti kita yang kita yang membackup pembayarannya ke Abu Dhabi sebagai pembuktian gimana sih bedanya antara kopi dengan gula pasir dengan kopi gula aren. Oke. Itu Pak Omar, itu pesan terakhir kita. Oke. Dan benar-benar organik dan natural. Oke. Oke. Ya, saya mudah-mudahan kami doakan mudah-mudahan gula Saka dapat diterima oleh pasar. Amin, Kemudian amin. bisa menambah market share-nya di Kota Tanjung Pinang. Amin. Umumnya di Provinsi Kepri tentunya. Siap. Oke, Bang Leo, terima kasih. Ya. Terus nih gimana? Cleo nih distributor apa produsen juga nih? Ya, mungkin tentang Cleo sedikit aja kita jelasin. Kita di sini bukan produsen ya Pak Omon ya. Iya. Kita Cleo ini adalah Distributor sebagai lah ya. distributor. Nah, karena kebetulan ada kenamaan sama ada tempat, Iya. ya, jadi itu hanya kebetulan distributornya Cleo produk Tanjung Pinang nih distributornya Bang Leo. kita untuk Tanjung Pinang dan Bintan. Artinya enggak ada distributor Tidak ada. lain. Berarti kalau kawan-kawan mau cari Cleo ya sama Bang Leo. Pasti ke kita. Nah, ini nomornya sama kayak Nomornya sama, kita udah Tempatnya? siapkan tim. Tempatnya di mana? Di kalau mau pesan. Cleo ini kita gudang utama kita, sekaligus kantor kita itu di Kampung Bugis. Kampung Bugis. Ya, tidak jauh lah dari kantor camat Tanjung Pinang Kota. Sudah ada kerjasama dengan pemerintah belum? Kita sudah ada dapat prakontrak ya. Prakontrak sudah. Prakontrak dengan beberapa instansi. Oh, syukur. Kemudian dengan Kementerian Agama Ya. juga kita yang mengisi. Kemudian ada beberapa institusi. Instansi yang lain lah ya. Instansi yang lain juga dan beberapa lembaga lah yang nanti bisa kami sampaikan sebenarnya. Apa bedanya dengan merek lain nih? Dengan merek lain ya. Ya. Apa bedanya? Betul. Jadi sedikit kami sampaikan kalau air yang lain kan identik dengan contohnya air mineral sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita statusnya kita tidak pakai air mineral Pak Mamun. Kita status kita itu AMDK, air minum dalam kemasan. Ya. Jadi salah satu yang membedakan kita sama sekali kita tidak memiliki kandungan mineral. Nah, dan menurut hasil penelitian dari pihak lab dari tim kita, dari publikasi kita, itu juga sangat ramah untuk yang teman-teman yang punya yang mengkonsumsinya seperti itu. Nah, saya memang tidak terlalu masuk ke area itu ya. Cuman secara bisnis pokoknya ini menyehatkan lah. Menyehatkan, pokoknya dijamin inilah harapan jawaban dan melepas dahaga itu. Melepas dahaga itulah intinya. Jadi harapan dari masyarakat. Harga. Harga. Oke.
Jadi ini best seller kita Pak Omon. Iya, berapa tuh harganya? Kita jual di harga 28.000 aja. Enggak, maksudnya satu itu berapa? Satu pack Enggak, ini satu ini. cuma 1.000-an kalau dirata-ratakan. Nah, jadi maksudnya nggak ada di jual encer tuh? Enggak, kalau kita kan bicaranya kan quantity nih. Iya. Jadi kalau nanti dari pihak Enggak, agen, satu pack enggak, maksudnya supaya kan masyarakat nih kan mau Ya. tahu nih Ya. produk Pak Leo ini ya Ya. kan. Nah, kalau warung itu jual ini satu ini nih berapa gitu? Kalau warung ya, Nah, headnya. iya, tapi kalau kalau Bang Leo yang jual tentu Ya. per packnya satu dus itu Ya. 28.000. Jadi ada namanya harga head Pak Omon. Ya. Harga eceran tertinggi. Iya. Kita kan 28.000. Ya. Nah, kemudian kita kan ada lagi harga agent. Ya. Ya kan? Nah, ada harga agent. Ah, Kita di quantity itu 100 pack. Itu harga kita kasih 26.000. 26 ya. Nah, Kalau yang besar? Kalau yang besar itu kita jual di harga 55.000 sampai 56.000. Nah, maksud saya nih, Headnya? ya, maksud saya nih kalau kawan-kawan mau beli Ya. per pack atau satu Per dus dus, gitu, ya. per dus itu harganya sama Bang Leo berapa nih? Harga kita kasih 55.000. 55.000. Ya. Kalau yang kecil ini 28.000. 28.000 ya. Ya. Oke, berarti teman-teman kalau terutama yang usaha dagang kelontong Ya. atau yang di pinggir jalan yang ini. Nah, kalau 28 itu berapa isinya, Bang Leo? Yang ada harga 28.000 itu Ya. berapa isinya ini? Ya. Nih sambil minum Cleo Pak Momon Iya. ya. Baik nih, ini Pak Momon memang pertanyaan sangat cerdas-cerdas ya. Jadi Cleo ini supaya lebih komplit, ini memang ada beberapa varian. Mulai dari yang mini 220. Ya. Nah, ini best seller Indonesia di mana kompetitor tidak punya botol mini. Ini satu dus, satu pack isinya 24 botol. 40 ton. Head kita 28.000. Kemudian di atasnya 330 mili. Yang ini ya? 330 mili yang di bawahnya Pak Momon. Oh, ya. Itu kita jual di harga 44.000. Ya. Ya kan, 44.000. Isinya juga 24. Kemudian lagi yang botol sedang yang Pak Omon tadi tunjukin itu kita jual di harga 55.000 per dus, isi juga 24. Oh, ya. Nah, kemudian ada lagi yang Besar. botol besarnya yang 1,5 liter 1.500, ya, yang 1.500 itu kita jual di harga 59.000 sampai 60.000 per dus, isinya 12. 12. Kemudian juga ada yang galon. Ya. Ada yang galon 5 liter, ada galon 12,8, ada yang 19 liter. Jadi semua kalau mau pesan ke Bang Leo. Ada semua. Jadi Produk ke kita. nomor berapa nih? Ke nomor sekali lagi kami sampaikan untuk pemesanan, untuk orderan itu nomor layanan marketing kita 0812 Ya. 763 7500. Oh, Mungkin nanti ada di sini ya Pak Omon ya. Gitu. Gila Bang Leo. Nah, ada satu hal lagi Pak Omon. Ah, Minum Cleo ini bisa meredakan emosi. ya. Kemudian juga membuat cerdas juga nih. Coba Pak Omon kalau nggak percaya silakan dikonsumsi. Iya, iya, iya. Ayo Pak Omon diminum. Oke, ya. Dan satu lagi tambahannya. Ya. Ini produknya sangat simpel, praktis. Ya. Ketika konsumsi ini tidak habis, setengahnya Pak Omon bisa simpan, Dan bisa taruh di kantong, Iya. Bisa ya kan? dikonsumsi lagi lah. Bisa dikonsumsi lagi, tidak perlu lagi seperti apa namanya air minum mineral yang ada cup itu. Ya. Nah, itu kan berpotensi menimbulkan sampah. Nah, itu tidak terjadi di Cleo Mini. Iya, iya. Gitu. Luar biasa nih Cleo kan. Sama Saka. Jadi untuk sementara 2 produk aja nih dulu ya. Sementara 2 produk, nanti ada produk-produk lagi yang mau kita kasih Amin. surprise ya. Mudah-mudahan Bang Leo ke depan makin sukses dan makin maju. Amin, Pak. Dipanjangkan umurnya, Amin. dimurahkan rezekinya. kan Amin, gitu. amin. Sama-sama, Pak. Nah, terakhir nih Bang Leo, Siap. selaku pengusaha nih kan, Ya. yang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah Betul. kita. Kira-kira nih saran dan masukan seorang pengusaha Bang Leo terhadap pemerintah. Pemerintah ini mungkin bisa BP POM, bisa Kementerian Agama, bisa Ya. juga pemerintah Kota Tanjung Pinang. Ya. Simpel aja Bang Leo. Apa kira-kira saran dan masukan yang ringkas saja? Ya. Jadi
pilkada sudah selesai ya. Iya. Kami mengucapkan juga selamat ya kepada pemerintahan baru Tanjung Pinang, Iya. Pak Alis dan Pak Raja. Semoga amanah dan bisa memakmurkan warga. Harapan kita kepada pemerintah sebenarnya simpel. Bagaimana pemerintah ini bisa mewujudkan ekonomi yang bagus untuk masyarakat. Oh, itu pasti. Kemudian kesehatan Iya. anak-anak sekolah. Nah, ini untuk UMKM ini. Oke. Untuk UMKM ini apa kira-kira nih? Nah. Harapannya? Harapannya khusus untuk UMKM, kami berharap kepada Pemko Tanjung Pinang atau pihak-pihak terkait, BPOM, Kemenak dan lain sebagainya, agar benar-benar punya punya konsentrasi khusus, Pak Momon, Dalam rangka untuk mengembangkan. terhadap sektor UMKM. Kenapa gitu? Selama ini pemerintah banyak fokus ke sektor-sektor formal, Iya, infrastruktur dan lain sebagainya. dan lain-lain, itu oke, itu kita sepakat gitu ya. Tapi pertumbuhan atau kehidupan yang real sebenarnya dalam sebuah pemerintah, dalam sebuah daerah atau kota itu kan ada sebenarnya di grassroots, Iya. di akar rumput. Iya. Nah, mayoritas masyarakat kita yang berada di garis grassroots atau kondisi ekonominya yang masih menengah ke bawah itu yang benar-benar harus diperhatikan, digali. Iya, baik itu dalam rangka untuk memunculkan bibit UMKM baru, Ya. pembinaan, Edukasi, bantuan peralatan, dan lain-lain. bantuan pembinaan dan modal, Ya. mungkin gitu ya. Ya. Dan juga mungkin perizinan. Ya. Nah, kira-kira kalau selama ini gimana? Apakah Bang Leo dalam mengurus izin, baik izin dari pemerintah kota ataupun izin dari BP POM Ya. atau izin dari yang halal, sertifikat halal, Ya. apa itu sudah Ya. mudah atau gimana nih Oke. hari ini? Atau ada Ya. masukan lain nih? Baik. Kalau sertifikasi halal yang produk Saka ini tuh kita urus sudah dari setahun yang lalu. Dan Itu gimana urusannya? Gampang? Sangat mudah. Sangat Nah, mudah. kebetulan juga diurus oleh partner kita, beliau juga penyuluh dari Ya. Kemenak, itu Ustaz Tapi Ade. intinya mudah. Mudah. Kalau untuk Pemko Tanjung Pinang saya juga ada berapa kali urus izin usaha, nggak ada masalah dari dulu. Gampang. Nah, untuk BP POM sendiri Nah, ini harus ada masukan nih. harus ada masukan yang kami berikan. Jadi untuk BPOM Harusnya mendukung. harusnya mendukung, mengedukasi. Kalau bisa dipercepat jangan diperlambat. Itu dia. Karena itu sesuai dengan himbauan dari Pak Presiden kita Prabowo, Oh, iya. agar disegerakan dihilangkan proses yang berdetail yang ribet dalam birokrasi. Betul. Karena gini, kita memang saat ini Ya. pemerintah kan sedang berupaya untuk menumbuh kembangkan ekonomi Indonesia, Ya, termasuk UMKM itu. Nah, kalau tidak dibantu perizinannya, tidak dibantu dalam hal untuk mendapatkan legalitasnya, Betul. bagaimana mereka akan berkembang gitu. Betul, Pak. Oleh karena itu harapan kita kepada BPOM nih, segerakan ya. Harapan kita pada BPOM, segerakan tuntaskan proses perizinan Saka Gula Aren dan teman-teman UMKM yang lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari BP POM, Ya, bantuan dari Kemenak, Betul. bantuan dari pemerintah, ya. usaha Bang Leo makin sukses dan makin Amin, maju. terima kasih. Dan juga usaha teman-teman yang lain juga, pelaku UMKM yang lainnya. Oke, siap. Bang Leo, terima kasih Siap. banyak atas bincang-bincang dan ceritanya. Siap. Ya, mungkin waktu kita singkat, tapi insya Allah ke depan kita ulang kembali dengan tema yang khusus lagi ya. Mungkin kita bisa angkat dengan UMKM yang lain kan gitu. Siap, Om. Ya. Terima kasih Bang Leo. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.